Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nur Wahidah, NPM 231319002, mahasiswa dari Universitas Malang Lampung, Prodi BKPI semester 5. Oke, teman-teman, langsung saja. Jadi di sini saya akan mempresentasikan rangkuman jurnal yang berjudul Hubungan Perilaku dan Frekuensi Penggunaan Gadget dengan Kualitas Tidur pada Remaja Islam Masjid Al-Jihad Tatanga, Kota Palu. Jadi presentasi ini membahas ada latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang dapat diambil. Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama ini adalah latar belakang. Nah, jadi saat ini gadget ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi remaja. Mereka menggunakan gadget bukan hanya untuk komunikasi, tetapi juga sebagai media sosial, sebagai hiburan, game, maupun mencari informasi. Nah, namun penggunaan yang berlebihan itu dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah gangguan tidur. Cahaya biru dari layar gadget ini terbukti menghambat hormon melatonin, yaitu hormon yang berfungsi mengatur rasa kantuk. Nah, dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada remaja Masjid Al-Jihad menunjukkan bahwa ada 3 bagian. Yang pertama, ini semua remaja memakai gadget 8-12 jam per hari. Yang kedua, sebagian menggunakan gadget hingga tengah malam. Dan yang ketiga, banyak yang mengaku kesulitan bangun pagi karena tidur terlalu larut. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan hubungan antara kebiasaan penggunaan gadget dengan kualitas tidur remaja. Nah, lanjut yang kedua, teman-teman, ada tujuan penelitian. Nah, penelitian ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara perilaku penggunaan gadget dengan kualitas tidur pada remaja. Dan yang kedua, tujuannya itu untuk mengetahui hubungan antara frekuensi penggunaan gadget dengan kualitas tidur pada remaja. Nah, lanjut yang ketiga, ada metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Nah, artinya data dikumpulkan sekali dalam satu waktu tanpa perlakuan khusus pada responden. Nah, populasi penelitian adalah remaja Islam Masjid Al-Jihad yang berjumlah 97 orang. Nah, dari jumlah tersebut teman-teman ditentukan 79 responden, sebagian sampel dengan teknik sampling insidental. Nah, instrumen yang digunakan ini terdiri dari PSQI atau Pittsburgh Sleep Quality Index untuk mengukur kualitas tidur. Ada yang kedua, ada SAS, Smartphone Addiction Scale. Ini untuk melihat perilaku dan intensitas penggunaan gadget. Nah, data dianalisis menggunakan uji Square untuk melihat hubungan antar variabel. Terus lanjut nih ya teman-teman, ada hasil penelitian. Nah, dari penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting. Nah, yaitu ada tiga penemuan. Yang pertama, perilaku penggunaan gadget. Nah, jadi dari perilaku penggunaan gadget ini 58,2% remaja memiliki perilaku penggunaan gadget yang tidak baik. Nah, terus ada 41,8% lainnya memiliki perilaku penggunaan gadget yang baik. Nah, terus ini menunjukkan bahwa sebagian besar remaja tidak mampu mengontrol penggunaan gadgetnya. Nah, setelah itu yang kedua, ini ada frekuensi penggunaan gadget. Nah, ini ada 3 bagian ya, 3 kategori. Kategori yang pertama ini ada kategori tinggi, yaitu sebesar 68,4%. Yang kedua ada kategori sedang, yaitu 30,4%. Dan yang ketiga ada kategori rendah, yaitu 1,3%.
lebih dari separuh responden mengalami kesulitan tidur yang buruk, teman-teman. Nah, itu tadi. Lanjut, yang ketiga ini ada kualitas tidur. Nah, ada dua bagian, yaitu kualitas tidur buruk dan kualitas tidur baik. Nah, dari kualitas tidur buruk ini ada 57% dan kualitas tidur baik ini ada 43%, teman-teman. Nah, jadi dari separuh responden ini mengalami kesulitan tidur yang buruk. Terus lanjut hasil uji statistik. Nah, dari uji Chi-square dapatkan hasil ini ada dua hasil. Hasil yang pertama, hubungan perilaku penggunaan gadget dengan kualitas tidur. Nah, ini ada nilai P sama dengan 0,000 lebih besar 0,05. Nah, artinya ada hubungan signifikan. Remaja yang perilaku penggunaan gadgetnya tidak baik cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih buruk, itu teman-teman. Terus yang kedua, hubungan frekuensi penggunaan gadget dengan kualitas tidur. Nah, ini ada nilai P yaitu 0,029 lebih besar 0,05. Nah, artinya ada hubungan yang signifikan. Nah, semakin sering remaja menggunakan gadget, semakin buruk kualitas tidurnya. Nah, terus dilanjutkan ada pembahasan. Nah, jadi hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengganggu ritme tidur, terutama jika digunakan pada malam hari. Nah, ada beberapa penyebab, antara lain, satu, paparan cahaya biru menghambat rasa kantuk. Yang kedua, aktivitas di media sosial atau game membuat remaja lupa waktu. Dan yang ketiga, ada kecanduan gadget menyebabkan remaja merasa harus selalu online. Dan yang keempat, ada gangguan perhatian akibat terlalu fokus pada layar. Nah, penelitian ini juga mendukung temuan ini, di mana penggunaan gadget ini yang berlebihan dapat menyebabkan insomnia, sulit tidur, dan kualitas tidur yang rendah. Nah, selain itu, peneliti juga mencatat bahwa faktor lingkungan, kelelahan, serta tugas akademik ikut mempengaruhi tidur remaja. Namun, penggunaan gadget tetap menjadi faktor yang paling dominan. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan nih teman-teman, bahwasannya ada hubungan antara perilaku penggunaan gadget dengan kualitas tidur remaja. Nah, semakin tidak baik perilakunya, maka semakin buruk kualitas tidurnya. Dan yang kedua, ada hubungan antara frekuensi penggunaan gadget dengan kualitas tidur. Nah, jadi semakin sering dan semakin lama remaja menggunakan gadget, semakin rendah kualitas tidurnya, teman-teman. Nah, peneliti menyarankan agar remaja membatasi penggunaan gadget, terutama di malam hari. Nah, dan lebih bijak dalam mengatur waktu istirahat. Itu tadi, teman-teman. Demikian presentasi jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita mengenai dampak penggunaan gadget terhadap kualitas tidur kita. Gitu, teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri